Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada perkuliahan Massive Open Online Course MOOC Universitas Airlangga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik peran dana sosial Islam dalam SDGs. Saya awali dengan penjelasan tentang SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, biasa disebut sebagai SDGs, merupakan agenda internasional untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan planet bumi. SDGs sesuai dengan namanya merupakan suatu konsep pembangunan yang tujuannya adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan dan keadilan, serta berupaya mewujudkan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi. Siapa yang membuat program SDGs ini? SDGs ini disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan melibatkan 193 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Dan SDGs ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2015 dan selanjutnya dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan tujuan-tujuan dari SDGs ini dapat tercapai pada tahun 2030. Jadi secara ringkasnya SDGs ini merupakan rencana aksi global yang berlaku sejak tahun 2016 hingga 2030. Tujuannya adalah untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta untuk melindungi lingkungan. Terkait dengan komponen SDGs, SDGs yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat ini memiliki 17 tujuan. Ke-17 tujuan ini apa saja? Yang pertama adalah tanpa kemiskinan, selanjutnya tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, kemudian terciptanya pendidikan berkualitas, adanya kesetaraan gender, tersedianya air bersih dan sanitasi layak, kemudian energi bersih dan terjangkau, ketersediaan pekerjaan yang layak, serta pertumbuhan ekonomi, terciptanya industri, inovasi, dan infrastruktur, kemudian berkurangnya kesenjangan, terciptanya kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kemudian penanganan perubahan iklim, ekosistem laut dan ekosistem darat yang baik, kemudian terciptanya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi untuk selanjutnya untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan 17 tujuan SDGs yang disertai 169 target ini dikelompokkan ke dalam 4 pilar, di mana masing-masing pilar ini terdiri dari beberapa target dan beberapa indikator. Pilar tersebut apa saja? Yang pertama itu adalah pembangunan sosial, kemudian pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Meskipun terbagi dalam masing-masing pilar, namun dalam pelaksanaannya keempat pilar tersebut saling berkaitan dan saling mendukung, seperti sebagaimana digambarkan dalam bagan ini. Selanjutnya adalah terkait dengan prinsip SDGs. SDGs ini dilaksanakan dengan 3 prinsip. Yang pertama itu adalah universal. Universal ini maknanya bahwa SDGs ini dilaksanakan oleh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan memiliki jangka panjang. Prinsip selanjutnya adalah integrasi. Integrasi ini maknanya adalah bahwa SDGs ini dilaksanakan secara terintegrasi,
dan saling terkait pada semua dimensi, baik itu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan prinsip yang terakhir itu adalah no one left behind. Maksudnya di sini adalah SDGs itu harus memberi manfaat bagi semuanya. Sasarannya terutama adalah bagi yang rentan, serta pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Ini adalah prinsip dari SDGs. Selanjutnya adalah bagaimana komitmen Indonesia tentang SDGs ini. Indonesia yang merupakan bagian dari dunia tentu saja mendukung serta berkomitmen untuk melaksanakan SDGs sebagai transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Dan SDGs ini juga sejalan dengan program Nawacita yang dirumuskan untuk mewujudkan cita-cita luhur Indonesia sebagai negara berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Serta pencapaian SDGs ini nanti selanjutnya sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional. Kita tahu bahwa pada saat ini penerapan SDGs itu sangat digencarkan. Di Indonesia, upaya pencapaian target SDGs ini menjadi prioritas pembangunan nasional. Yang ini dilakukan dengan sinergi kebijakan perencanaan baik itu di tingkat nasional dan tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, bagaimana peran dari dana sosial dalam mendukung pelaksanaan SDGs? Ini akan menjadi bahasan kita selanjutnya. Selanjutnya adalah saya akan bercerita tentang dana sosial Islam dan SDGs. Sebelum konsep SDGs ini dimunculkan kemudian mulai digencarkan diterapkan di dunia, sebenarnya Islam itu telah mengatur keseimbangan dan keselarasan di alam semesta ini, yaitu melalui konsep hubungan antara manusia dengan Allah atau hablum minallah dan hubungan manusia dengan sesama manusia atau hablum minan. Salah satu komponen dari hablum minallah ini adalah dengan tidak membuat kerusakan terhadap ciptaan Allah, baik itu binatang, tumbuhan, ataupun alam semesta ini beserta isinya. Sedang komponen hablum minanas ini mengacu kepada bagaimana menjaga hubungan antar manusia dan menjaga kebutuhan manusia itu sendiri. Konsep awal SDGs versi Islam ini terangkum dalam Maqasid Syariah. Maqasid Syariah itu apa? Maqasid Syariah itu adalah tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan syariah atau hukum Islam. Jadi tujuan dari Maqasid Syariah ini untuk merealisasikan maslahah atau kemanfaatan untuk umat manusia, baik itu untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Karena pada dasarnya tidak ada satupun ketentuan dalam syariah itu yang tidak bertujuan untuk melindungi maslahah. Terlebih lagi syariah itu sangat mendorong untuk terciptanya maslahah dalam dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Sehingga secara substansi, dari Maqasid Syariah sendiri itu adalah maslahah, mewujudkan maslahah untuk umat manusia. Dan salah satu ulama yaitu Imam As-Shatibi merumuskan Maqasid Syariah itu ke dalam 5 hal inti. Apa saja 5 hal inti itu tersebut? Yang pertama itu adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga harta. Dana sosial Islam itu dari dulu telah menerapkan konsep Maqasid Syariah, terutama dalam menganalisis pendistribusian jiswaf kepada pihak yang telah ditentukan, yaitu para asnaf dan juga para mauquf alaih. Siapa itu asnaf? Asnaf ini adalah orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 asnaf yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, kemudian ghorimin, fisabilillah, serta ibnu sabil. Sedangkan mauquf alai ini adalah pihak yang menerima manfaat dari wakaf. Dan mauquf alai ini bisa siapa saja, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Jadi oleh karena itu bukanlah hal yang sulit untuk lembaga dana sosial Islam itu menerapkan konsep SDGs dalam aktivitas pelaksanaannya. Selanjutnya adalah terkait dengan implementasi penerapan SDGs dalam lembaga dana sosial Islam. Implementasi SDGs dalam lembaga dana sosial Islam dilaksanakan melalui berbagai program
Misalnya, untuk tujuan menghapus kemiskinan, Lembaga Dana Sosial Islam melaksanakan program dengan memberikan bantuan pengentasan kemiskinan. Kemudian untuk mengakhiri kelaparan, Lembaga Dana Sosial Islam memberikan bantuan makanan pokok. Untuk mewujudkan kesehatan yang baik dan kesejahteraan dilaksanakan dengan memberikan bantuan kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian untuk tujuan terciptanya pendidikan bermutu, dana sosial Islam dimanfaatkan dengan menyalurkan bantuan pendidikan baik itu kepada siswa maupun mahasiswa yang membutuhkan. Kemudian untuk mendukung kesetaraan gender di sini program yang dilaksanakan Lembaga Dana Sosial Islam itu dengan memberikan bantuan peningkatan skill bagi wanita. Selanjutnya terkait dengan terciptanya akses air bersih dan sanitasi yang baik dengan memberikan atau menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Untuk terciptanya energi bersih dan terjangkau dengan memberikan bantuan penghijauan dan kualitas udara yang baik kepada masyarakat. Tersedianya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Lembaga Dana Sosial Islam melaksanakan berbagai program terkait dengan bantuan pelatihan skill entrepreneur kepada masyarakat. Terciptanya infrastruktur industri dan inovasi, dana sosial ini disalurkan untuk memberikan bantuan infrastruktur umum, membangun jembatan, membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan fasilitas umum yang lain. Kemudian untuk mengurangi ketimpangan, salurkan melalui bantuan pelatihan skill dan bantuan konsumsi. Selanjutnya untuk terciptanya kota dan komunitas yang berkelanjutan digunakan untuk memberikan bantuan konsumsi dan juga pelatihan kepada masyarakat. Kemudian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Lembaga Dana Sosial Islam melaksanakan mencapai tujuan ini dengan memberikan bantuan bibit pertanian dan juga peternakan kepada para petani dan peternak. Kemudian untuk penanganan perubahan iklim, Dana Sosial Islam ini dimanfaatkan untuk menjalankan program gerakan penghijauan daerah. Selanjutnya untuk menjaga ekosistem laut dan menjaga ekosistem darat, dana sosial Islam ini dimanfaatkan untuk mendukung gerakan pelestarian baik itu ekosistem laut dan juga ekosistem darat. Selanjutnya terkait untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, Lembaga Dana Sosial Islam juga berkontribusi dengan memberikan bantuan kemanusiaan untuk daerah konflik. Sementara untuk kemitraan untuk mencapai tujuan, Lembaga Dana Sosial Islam ini melakukan kolaborasi, baik itu antar lembaga dana sosial ataupun dengan pemerintah dan entitas bisnis yang lain. Selanjutnya adalah bagaimana kata ahli terkait dengan peran dana sosial Islam untuk mencapai tujuan SDGs. Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah dari Lembaga Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah KNEKS, Dr. Sultan Emir Hidayat menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mencapai SDGs di Indonesia adalah melalui sektor pertanian. Sektor pertanian itu memiliki peran fundamental dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi, ketika sektor pertanian itu diintegrasikan dengan sistem keuangan Islam, ini dapat mendukung perkembangan kegiatan pertanian. Sistem keuangan Islam juga disertai dengan akad-akad khususnya dalam sektor pertanian, seperti misalnya mudharabah, musyarakah, muzaroah, musakoh, murabaha, baik salam, dan yang lain sebagainya, yang ini sangat membantu menunjang kegiatan SDGs. Sehingga perkembangan sektor pertanian khususnya di Indonesia ini akan semakin maju, meningkat dan berkontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat Indonesia khususnya. Oke, demikian tadi pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.